Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah hadis. Bagaimana perkembangan hadis baik pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat, tabi'in, tabi'in, hingga dapat kita pelajari hingga saat ini. Nah, menarik bukan? Mari kita mulai ke materinya. Baik, teman-teman sekalian, mari kita mulai pada materi yang pertama, yaitu pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 610 hingga 632 Masehi. Ini merupakan periode awal pembentukan hadis. Jadi ini periode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa yang sangat fundamental karena mencakup segala ucapan, ketetapan, perbuatan, dan sifat Nabi yang kemudian menjadi pedoman. Tentunya menjadi pedoman kedua setelah ayat suci Al-Quran. Nah, yang pertama itu transmisi dari lisan ke lisan. Dari lisan kepada para sahabat. Para sahabat melakukan observasi secara langsung. Misal, menyaksikan langsung tindakan Nabi, ucapan, keputusan Nabi, dan bagaimana Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penyampaian secara informal. Hadis disampaikan dalam konteks percakapan sehari-hari, pengajaran di masjid saat Nabi menyelesaikan permasalahan di komunitas. Yang ketiga, diskusi secara kolektif. Jadi para sahabat itu melakukan diskusi dengan sahabat yang lain untuk mengoreksi apakah hadis yang mereka dengarkan itu sudah sesuai dengan apa yang didengarkan oleh sahabat yang lainnya. Repetisi. Mereka terus mengulang-ulang pernyataan penting. Nabi Muhammad sering mengulang-ulang pernyataan penting yang beliau sampaikan sebanyak 3 kali agar itu mudah dihafalkan dan kuat dalam ingatan para sahabat. Yang kedua, adanya tradisi menghafal bangsa Arab yang sangat kuat. Kekuatan memori dari bangsa Arab itu adalah kekuatan menghafal yang sudah jauh berkembang bahkan sebelum Islam. Dalam hafalan mereka itu dalam bentuk syair, cerita, dan sebagainya. Komitmen mereka untuk mengingat. Jadi para sahabat itu memiliki kesadaran yang sangat tinggi bagaimana pentingnya mengingat setiap detail perkataan dan perbuatan dari Nabi. Pengulangan dan praktik. Sahabat sering mempraktikkan dan mengulang apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga ilmu hadis yang mereka dapatkan dari Rasulullah itu melekat. Diajarkan kepada sesama. Terutama bagi sahabat yang tidak sempat hadir pada hari itu, maka akan diajarkan oleh sahabat yang lain, sehingga tentunya dengan mengajarkannya itu semakin memperkuat hafalan mereka. Yang ketiga, metode untuk melestarikan hadis adalah dengan mencatat. Meskipun dominan secara lisan,
Tapi para sahabat juga banyak yang mencatat hadis-hadis Nabi melalui inisiatif personal. Ya, jadi inisiatif personal itu maksudnya ada kemauan sendiri dari seorang sahabat untuk mencatat, baik itu di pelepah kurma pada zaman Nabi ya, digunakan sebagai media untuk mencatat. Jadi itu tadi media yang mereka gunakan bisa dari pelepah kurma, kulit hewan, tulang, bebatuan yang luas ya kan. Itu digunakan untuk mencatat pada masa tersebut. Serta surat-surat resmi. Nabi biasa mendiktekan surat-surat pada para penulis wahyu yang dianggap mampu dalam menulis hadis. Selanjutnya itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, mari kita lihat bagaimana sikap 4 Khulafaur Rasyidin dalam melestarikan hadis-hadis sehingga dapat kita baca sampai sekarang. Yang pertama itu sikap Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Beliau menyadari kelestarian dan kemurnian ajaran Islam itu bergantung pada keaslian dari suatu hadis, kesahihan dari hadis. Beliau kan adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau sangat memahami betul bagaimana periwayatan yang tidak cermat itu dapat berakibat fatal bagi umat Islam. Jadi kehati-hatian Abu Bakar As-Siddiq terlihat dari kebijaksanaannya dan mensyaratkan adanya saksi bagi perawi hadis. Jadi pada masa beliau, jika ada suatu hadis itu ya harus ada saksi bagi perawi hadis tersebut. Selanjutnya, nah bagaimana sikap Umar bin Khattab? Beberapa kebijakan beliau yaitu melarang para sahabat untuk banyak meriwayatkan hadis sebagai bentuk kehati-hatiannya, menyuruh para sahabat untuk meminimalisir periwayatan, dan beliau meminta bukti dari perawi hadis, baik itu saksi dan sebagainya. Serta beliau menahan beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di Madinah. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, di sini pada masa beliau mulai ada kelonggaran. Nah, kira-kira kenapa beliau melakukan kelonggaran dalam periwayatan hadis? Di antara alasan beliau adalah wilayah Islam yang semakin meluas sehingga penyebaran sahabat Nabi ke berbagai daerah. Kebutuhan akan hadis sebagai sumber hukum Islam semakin meningkat, sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam mengumpulkan berbagai hadis. Yang ketiga, pergeseran generasi dari sahabat senior yang sudah besar dan mulai menua dengan para tabi'in dan tabi'in, sehingga ini memerlukan fleksibilitas dan kelonggaran dalam mengumpulkan hadis. Pada masa Utsman, para sahabat mulai leluasa dalam meriwayatkan hadis.
Lalu mereka menyebarkannya ke berbagai daerah dan mengajarkan hadis pada penduduk setempat. Umat Islam yang semakin banyak, sehingga kebutuhan akan dalil-dalil Al-Quran dan penjelasan dari hadis itu semakin besar, sehingga pada masa Utsman bin Affan penyebaran ilmu hadis itu semakin meluas gitu. Terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau meneruskan kelonggaran dalam periwayatan hadis, namun tetap dengan penekanan verifikasi yang ketat. Sebagai salah satu sahabat Nabi, Ali dikenal dengan pengetahuannya yang sangat luas. Beliau sangat memahami pentingnya hadis bagi umat Islam. Sayangnya pada masa beliau sudah mulai banyak pemalsuan hadis. Faktor-faktor penyebab adanya kepalsuan hadis palsu, hadis dhaif yang menyebar di kalangan umat Islam karena perpecahan politik, adanya kepentingan suatu golongan, lemahnya kontrol terhadap periwayat hadis akibat kondisi politik yang kurang stabil, masuknya unsur-unsur non-Arab, bangsa-bangsa non-Arab yang baru masuk Islam yang belum sepenuhnya memahami Islam. Nah, ini berdampak pada adanya pemalsuan hadis pada masa beliau. Baik, penyebaran hadis-hadis yang semakin menyebar luas di kalangan umat Islam sehingga pada abad ketiga Hijriah itu terjadi masa penyaringan. Disinilah disebut sebagai era keemasan dalam pembukuan hadis. Yang pertama, konteks historis. Nah, pada abad ketiga Hijriah menjadi titik balik penting dalam sejarah perkembangan ilmu hadis. Karena pada masa tersebut ada upaya dari para ulama untuk memisahkan hadis-hadis sahih dengan hadis-hadis palsu maupun hadis-hadis lemah. Periode ini muncul setelah masa pengumpulan hadis yang sangat intensif pada abad kedua Hijriah. Para ulama yang telah mengumpulkan hadis sebanyak mungkin. Nah, tapi pada masa abad kedua Hijriah itu mereka belum melakukan kritik terhadap sanad dan matan pada hadis. Nanti pada abad ketiga Hijriah dilakukan penyaringan besar-besaran untuk memastikan sanad dan matan yang jelas, untuk memastikan kesahihan sebuah hadis. Selanjutnya bagaimana kira-kira karakteristik masa penyaringan? Yang membedakannya pada masa sebelumnya, masa pengumpulan hadis, yaitu pada abad ketiga Hijriah ini fokus pada kualitas bukan kuantitas, di mana pada abad kedua Hijriah tadi itu hanya fokus pada kuantitas atau jumlah dari hadis. Sebanyak mungkin semua dikumpulkan, sebanyak mungkin hadis, tanpa penyaringan yang jelas. Nanti pada abad ketiga Hijriah itu fokus pada kualitasnya, sehingga hadis-hadis sahih itu sangat terbatas, teman-teman. Pada abad ini banyak sekali hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah yang diklasifikasikan lalu tidak dapat lagi digunakan. Seperti itu. Adanya pengembangan metode kritik
Jadi para ulama itu mengkritik hadis dengan sangat ketat, meliputi kritik sanad, kritik perawi, serta matannya, teks hadisnya. Jadi pada masa tersebut juga terdapat istilah klasifikasi hadis yang kita kenal sekarang sebagai hadis sahih, hadis hasan, muttafaqun alaih, hadis dhaif, hadis maudhu. Nah, itu semua ada kriterianya dengan jelas. Bagi teman-teman mungkin yang mau mendalami ilmu hadis di bangku kuliah nanti, ini akan dijelaskan dengan sangat-sangat detail. Apa kriteria hadis sahih, hadis maudhu, hadis hasan, dan sebagainya. Nah, pada masa ini juga dilanjutkan dengan pembukuan hadis dengan metode pembukuannya seperti metode musnad, yaitu hadis disusun berdasarkan nama perawi dengan para sahabat. Misalnya adalah musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah metode sahih, yaitu hanya memuat hadis-hadis dengan nilai sahih berdasarkan kriteria yang telah diterapkan oleh penyusun. Selanjutnya, metode sunan, yaitu hadis disusun berdasarkan bab-bab fikih, fokus pada hadis-hadis hukum. Jadi tadi ada beberapa metode pembukuan dari hadis, mulai dari apa tadi? Siapa perawi pertama. Jadi disusun, misal musnad Imam Ahmad bin Hanbal, disusun siapa perawinya. Satu perawi, lalu mulai disusun apa saja hadis-hadis yang beliau sampaikan. Metode pembukuan yang kedua yaitu tingkat kesahihan. Tentunya di sini yang dibukukan hanya hadis sahih, tidak peduli urutan perawinya, yang penting hadis tersebut sahih. Lalu setelah itu dibawanya ditulis lagi hadis hasan, lalu hadis lemah, hadis dhaif. Seperti itu. Nah, ini sangat penting teman-teman. Kita mengenal istilah kutubus sittah, yang artinya 6 kitab hadis yang utama. Pada abad ketiga Hijriah ini, karya paling legendaris dari masa penyaringan di abad ketiga, yaitu munculnya 6 kitab hadis yang dikenal sebagai kutubus sittah. Siapa saja diantaranya? Yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ya, beliau semua telah meraih tingkatan hadis sahih. Selanjutnya, apa kira-kira dampak dari masa penyaringan ini? Yaitu adanya standarisasi dan kodifikasi. Karya-karya pada masa ini menjadi standar dalam menentukan hadis sahih, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan hukum dalam Islam maupun pengambilan secara teologis, secara pengambilan teologis secara akidah maupun secara akhlak, semua bisa diambil dari hadis-hadis sahih yang telah dikumpulkan. Begitu.
Dan metode kritik yang dikembangkan pada masa ini itu metode kritiknya lebih kompleks daripada masa-masa sebelumnya. Nah, ini akan menghasilkan pelestarian sunnah-sunnah Nabi. Upaya untuk menyaring hadis palsu, hadis dhaif, sehingga ini dapat mempertahankan ajaran murni dari Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis sahih. Sehingga selanjutnya pada abad keempat Hijriah ini mulai berkembang metode dan studi hadis, ditandai dengan karakteristik kitab syarah hadis, perkembangan metodologi dalam mempelajari hadis, inovasi dalam penyusunan hadis yang kita bahas tadi pada abad ketiga, menghasilkan apa? Adanya perkembangan ulumul hadis. Jadi, ilmu ulumul hadis mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan sistematis. Karya-karya monumental seperti Ma'rifat Ulumul Hadis dan Al-Hakim An-Nisaburi ini menjadi fondasi penting dalam standarisasi terminologis dan metodologi ilmu hadis. Baik adik-adik sekalian, itu tadi penjelasan bagaimana perkembangan hadis di dalam dunia Islam, di mana dari zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi lebih fokus dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, dan para sahabat yang mendengarkan perkataan, perbuatan, dan perilaku Nabi itu berusaha mengingat, menyebarkan kepada para sahabat yang lain, dan menuliskannya yang kelak dikenal sebagai hadis. Ya, sehingga ilmu hadis ini dan hadis-hadis sahih tersebut dapat kita pelajari hingga hari ini dan relevan untuk dipelajari dalam dunia akademik maupun dunia spiritual yang menjadi warisan dari Nabi yang tetap terjaga dengan metode keilmuan yang kokoh. Baik adik-adik sekalian, sekian video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.